Kecelakaan maut terjadi di turunan Silayur, Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, Kamis petang. Diduga mengalami remblong, truk tronton bermuatan aki menabrak sejumlah kendaraan yang melintas dan terparkir di sejumlah toko dan warung. Truk yang terus melaju baru berhenti usai menabrak tiang listrik hingga mengakibatkan sopir terjepit bodi truk. Kondisi lalu lintas yang sedang ramai membuat banyak korban berjatuhan. Menurut sejumlah saksi mata, truk yang melaju dari atas tiba-tiba tidak terkendali dan menabrak beberapa kendaraan di depannya. Beberapa saat sebelum menabrak, beberapa kendaraan dan ruko terdengar suara klakson truk. Aku lagi tiba-tiba tuh aku dengar kayak ada tabrakan di atas gitu loh, kenceng. Nah terus pas tiba-tiba dia langsung nabrak gitu aja mbak, semuanya kayak hancur gitu loh. Enggak, motor saya tuh di dalam kelindes. Oh, di dalam kelindes sudah. Baru naik di cucian kelindes tuh ketarik. Sudah kecuci tadi? Baru naik. Baru mau dicuci? Baru naik, baru masuk di cucian. Langsung kejadian ini, makanya kan saya juga belum duduk. Baru masuk, motor dinaik langsung. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, sedangkan 3 orang mengalami luka. Baik korban luka maupun meninggal dunia dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut. Terjadi laka di turunan Silayur ini. Truk tronton membawa aki ya, aki di turunan ini menabrak depan toko ini, toko di samping toko laundry ya. Meninggal 2 ya, dan 3 luka. Jadi saya ulangi ya, meninggal 2 dan korban luka ringan dan luka berat 3. Sementara itu proses evakuasi supir truk berjalan cukup lama. Petugas dari Basarnas Semarang sempat kesulitan untuk mengevakuasi sopir truk akibat terjepit bodi truk. Berlangsung sekitar 1 jam, sopir truk akhirnya dapat dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan maut ini saat ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan, iNews melaporkan. Video amatir merekam sesaat setelah insiden kecelakaan di Jalan Poros Insinyur Sutami, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus ringsek usai menabrak 2 sepeda motor, tiang listrik, dan pejalan kaki. Akibatnya, seorang wanita lansia yang sedang berbelanja sayur di pinggir jalan tewas. Sementara seorang pemotor pedagang sayur luka parah di bagian pinggang dan paha. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus mengantuk. Aku beli sayur. Nah, terus Langsung tiba-tiba itu mobil. oh, kencang memang. Kencang memang. Oh, berapa orang natabrak itu, Pak? 2 sama itu ini. Ya, 2 sama pedagang sayur ya? Ya, Oh. Tapi gimana keluarganya, Pak? ada. Keluarga atau meninggal ya, Pak? Iya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam insiden ini. Sopir minibus naas juga telah diamankan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Togi Sinaga. Dan pemirsa, kita awali lapor hari ini dengan informasi sebuah minibus yang dikemudikan oleh pelajar SMP terperosok ke dalam kali di Jalan Mandara Permai, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak ada korban jiwa, namun mobil rusak parah. Kamera CCTV merekam insiden kecelakaan tunggal sebuah mobil minibus berwarna putih yang melaju kencang dari arah Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Mobil yang dikendarai pelajar sekolah menengah pertama ini oleng dan terguling ke dalam kali.
Beruntung, pengemudi tidak mengalami luka dan dapat dievakuasi dari mobil yang terperosok dengan posisi miring di dalam kali. Gak tahu ngantuk apa main HP, gak tahu apa itu. Orang kedengeran doang, aja, kencang. Tapi jalanan lagi sepi, Bang. Ya, pas lagi sepi. Belum diketahui penyebab kecelakaan ini, sementara kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kakak beradik spesialis pencuri mobil asal Kuningan, Jawa Barat dibekuk tim gabungan dari Polres Tulung Agung dan Polres Kuningan. Dalam pemeriksaan terungkap jika kedua pelaku pernah beraksi di 14 TKP di berbagai kota. Polisi meringkus 2 pencuri spesialis mobil bak terbuka di daerah Kuningan dan Cirebon, Jawa Barat. Pencuri yang ditangkap merupakan kakak beradik AS dan YA, warga desa Nanggela, Madirajan, Kuningan. Pengungkapan kasus bermula dari laporan hilangnya mobil bak terbuka milik Waji, warga desa Samar, Tulung Agung. Polisi mendeteksi keberadaan pelaku mengejar ke daerah Kuningan. Dari penggeledahan di tempat persembunyian salah satu pelaku, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver lengkap dengan 4 butir amunisi. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri truk dan mobil bak terbuka di 14 lokasi. Menandai sasaran pada siang hari, kemudian mensurvei target saat pemilihan, kemudian melakukan aksi menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan kendaraan milik korban dan membawa kabur. Atas perbuatannya, keduanya terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah video seorang pengendara sepeda motor menantang Kabak Ops Polres Kediri Kota Kompol Muklason viral di media sosial, polisi akhirnya mengamankan pelaku, namun karena kondisinya yang mengalami depresi, akhirnya pelaku dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang. Setelah video viral, seorang pengendara sepeda motor menantang Kabak Ops Polres Kediri Kota, Kompol Muklason, saat mengatur arus lalu lintas di depan gedung IKCC Jalan Urip Sumoharjo. Polres Kediri Kota kemudian berhasil mengamankan pelaku yang diketahui berinisial RZ, warga Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastio Priaji mengatakan, setelah pelaku diperiksa diketahui RZ mengalami depresi. Maka dari itu, yang bersangkutan dibawa ke RS Jiwa Lawang, Malang guna menjalani perawatan. Keluarga, dalam hal ini orang tua, yaitu Ibu Maria, dan telah didapati bahwa yang bersangkutan pelaku atas nama RZ ada keterangan sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, tepatnya oleh dokter spesialis kejiwaan, dan tadi malam juga telah bersama-sama antara Polres Kediri Kota dan Dinas Sosial Kota Kediri untuk menindaklanjuti dengan membawa Mas RZ ini ke Lawang, Malang. Sementara Ibunda RZ, Maria, meminta maaf kepada semua warga masyarakat, khususnya Polres Kediri Kota atas ulah anaknya. Karena anaknya RZ memang sedang dalam masa pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri karena mengalami depresi. Saya minta maaf sekali buat khususnya untuk Bapak Muklason yang kemarin sempat dibentak-bentak dan begitu sabarnya menghadapi anak saya. Saya sangat berterima kasih. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya sangat mengenalnya juga orang tua tunggal karena bapaknya juga ada. Ya, depresinya satu karena ditinggal nikah pacarnya, yang kedua ditinggal bapaknya meninggal. Jadi itu depresinya itu. Sebelumnya, seorang pria berkendara sepeda motor sempat memaki Kompol Muklason Kabak Ops Polres Kediri Kota saat sedang berdinas mengamankan kedatangan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang hendak menghadiri acara seminar di gedung IKCC.
Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, sementara itu mahasiswi perguruan tinggi swasta di Kota Semarang menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum pejabat BUMN saat mengikuti program magang. Korban dipaksa merokok serta terjadi pelecehan seksual saat berada di ruang kerja yang tertutup. Seorang mahasiswi di Kota Semarang usia 21 tahun melaporkan dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu manajer perusahaan BUMN terkenal di Kota Semarang. Ia mengalaminya saat menjalani program magang. Lembaga Badan Hukum Keadilan Joglo Semar mendampingi korban untuk melakukan pelaporan di PPA Satreskrim Polrestabes Semarang tentang pelecehan seksual yang terjadi pada korban mahasiswi perguruan tinggi swasta di Semarang. Kejadiannya setelah korban menjalani program magang masuk di hari ke-21. Mahasiswi semester 7 dipanggil ke ruangan seorang manajer aset berinisial D. Namun sesampainya di ruangan, korban yang mengira disuruh memperkenalkan diri malah mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Tidak hanya mendapatkan pelecehan di dalam ruangan, korban juga merasa tertekan saat diajak keluar untuk menemaninya nongkrong, serta dipaksa untuk menerima uang, namun ditolaknya. Yang ke-21, dia dipindahkan ke salah satu departemen penyelamatan aset dengan pimpinannya adalah Mr. X dengan inisial D. Di hari pertama dia masuk kurang lebih pukul 8.47 pagi sampai dengan pukul 9.50 sekian, mengalami suatu perbuatan pelecehan. Sebuah pelecehan yang ini kembali sangat ironis karena apa? Sebagai wanita kembali mengalami ketidakadilan. Sebagai mahasiswi magang perempuan di sebuah perusahaan kembali menjadi korban perilaku arogan dari seorang level pimpinan, seorang manajer. Dipaksa di situ aja, suruh nemenin di situ terus gitu loh. Terus akhirnya saya sampai dipegang pipi saya, terus saya langsung dicium, tapi saya udah nolak, saya udah nggak boleh kayak gitu Pak, tapi dia nggak peduli gitu loh. Keluarga saya mintanya saya berhenti aja, nggak usah masuk di situ. Dari kampus juga narik saya untuk masuk. Atas kejadian tersebut hingga kini korban merasa syok. Peristiwa pelecehan tersebut membuat dirinya tidak berpikir untuk melanjutkan pendidikan program magang dari kampusnya. Dengan dukungan keluarga dan kampus, korban merasa lega dan berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Pemirsa, Bareskrim Polri berhasil menangkap satu tersangka yang masuk DPO atau dalam daftar pencarian orang dalam kasus judi online situs W88 di Filipina. Tersangka kemudian dipulangkan ke tanah air. Ya, dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta Jumat dini hari, polisi meringkus tersangka HS di Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024. Tersangka HS ini merupakan penyedia rekening deposit dan rekening penarikan untuk para pemain judi online W88. Diketahui perputaran uang dari situs judi online W88 mencapai 1 triliun rupiah selama 3 bulan di tahun 2024. Cyber Bareskrim Polri berhasil menjemput DPO kami atas nama HS alias Ahan, yang mana sebelumnya Direktorat Cyber Bareskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Dari hasil pemeriksaan, kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus 1 triliun rupiah. Polisi bongkar praktik judi online di sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat dengan keuntungan 500 juta rupiah per bulannya. Selengkapnya usai jeda di Lapor Polisi.
segera meluncur.